Gerakan Masyarakat Anti Korupsi atau Germasuap mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mendesak Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution segera ditingkatkan statusnya sebagai tersangka atas 2 kasus. Pertama, kasus korupsi proyek jalur kereta api Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tahun 2017 hingga 2018. Muhammad Lokot Nasution terbukti terlibat kasus korupsi jalur kereta api dengan proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK selama 11 jam pada Maret 2024. Menurut Koordinator Aksi Anwar Siregar, Muhammad Lokot Nasution sebelum bergabung dengan pengurus DPP Partai Demokrat tahun 2020, adalah berstatus PNS Kemenhub yang pada saat proyek dilaksanakan tahun 2017 hingga 2018 menjabat Kepala Satuan Kerja atau Kasatker. Pada tahun 2019 akhir, Muhammad Lokot Nasution mengundurkan diri dari PNS Kemenhub. KPK khususnya penyidik jangan sampai tertipu dengan status Muhammad Lokot Nasution yang saat ini Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. KPK harus menetapkan status tersangka dan segera menahannya, kata Anwar, Kamis 13 Juni 2024 siang. Kedua, Muhammad Lokot Nasution juga diduga terlibat suap deal KSO proyek multi-years jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 hingga 2023 senilai 2,7 triliun rupiah, yang saat dimulai proyek tersebut sudah bermasalah karena tanpa payung hukum. KSO Waskita SMJ utama yang dilakukan atas adanya dugaan andil dari Muhammad Lokot Nasution dan SN serta W selaku broker. Setelah lelang proyek bermasalah 2,7 triliun rupiah dimenangkan PT Waskita Karya. KSO kemudian dibuat, seharusnya KSO terlebih dahulu dilakukan. Baru kemudian lelang dilaksanakan dalam proses deal KSO Waskita SMJ utama pada awal tahun 2022. Diduga Muhammad Lokot Nasution bersama SN dan W selaku broker, mendapatkan fee uang senilai 10 miliar rupiah dari Dirut PT Waskita Karya Destiawan Soewarjono yang ditangkap Kejaksaan Agung Republik Indonesia, atau Kejagung RI. Uang diduga suap KSO tersebut mengalir kepada sejumlah kepala OPD Pemprov Sumut yang terkait dengan proyek 2,7 triliun rupiah yaitu, PJ Sekda Prof Suplas Sekwan DPRD Sumut Afifi Lubis, Kepala BPKAD Ismail Sinaga, Kepala Bappedas Mirisal Lubis, Kepala PBJ Mulyono, Kepala Dinas PUPR Bambang Pardede, Inspektorat Lasro Marbun. Proyek 2,7 triliun rupiah yang tanpa payung hukum itu karena tidak ada di APBD Sumut, dan hanya bermodalkan MOU Gubsu Edi Rahmayadi saat itu bersama 2 orang pimpinan DPRD Sumut Baskami Ginting dan Rahman Syah Sibarani, diduga menerima suap. KPK juga harus memeriksa DP proyek yang dicairkan Pemprov Sumut melalui Bank Sumut kepada KSO Waskita SMJ utama sekira 205 miliar rupiah. Akan tetapi pada saat itu, KSO belum juga melaksanakan pekerjaan. Setelah 3 bulan kemudian, KSO mulai melaksanakan pekerjaan proyek, yang hanya PT SMJ saja. Sedangkan PT Waskita Karya dan PT Pijar Utama sama sekali tidak ada karena kredit yang ada dan diterima Bank Sumut hanya PT SMJ. Namun demikian, PT SMJ sampai saat ini belum melunasi kredit kepada Bank Sumut sekira 59 miliar rupiah, karena Pemprov Sumut belum membayar lunas pekerjaan 77%. Proyek 2,7 triliun rupiah yang berakhir pada Desember 2023, ternyata tetap dilaksanakan sampai dengan Juni 2024, kemudian di stop Kadis PUPR Provinsi Sumut Mulyono. Namun hasil pemeriksaan BPK RI yang menemukan kejanggalan. Progres proyek selesai 77% atau sekitar 1,7 triliun rupiah, tetapi Pemprov Sumut baru membayar sekira 800 miliar rupiah, dan Pemprov Sumut terutang sekira 900 miliar rupiah. KPK telah menerima laporan dugaan korupsi proyek multi-years jalan dan jembatan Provinsi Sumatera senilai 2,7 triliun rupiah pada Rabu 24 Agustus 2022, dengan nomor informasi 2022, A02946 dan nomor agenda 2022-08-101 yang diterima oleh petugas KPK bernama Dewa Ayu Kartika. Atas nama pelapor Perwira Siregar dari AMSU atau Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara beserta daftar nama dan nomor telepon para pihak yang terkait proyek termasuk ketiga broker inisial S, L, dan Wahyu. Dari Medan, Sumatera Utara Prasetyo Aktual Online melaporkan.